Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lahir dengan sio kerbau, mungkin kamu lagi merasa capek, kosong, hampa. Tapi anehnya, teman-teman sio kerbau selalu masih bisa bertahan. Readingan ini bukan kebetulan kamu lihat. Ada pesan penting tentang cinta, rezeki, dan sesuatu yang selama ini kamu hindari. Tapi kamu gak bisa lagi lari dari hal-hal tersebut. Energi pertama yang muncul untuk teman-teman sio kerbau ini adalah Ace of Cup dalam posisi yang terbalik. Awal energi kamu lagi terasa sangat kosong secara emosional, hati kamu hampa. Ini bisa jadi karena rasa kecewa yang menumpuk, rasa capek yang berharap gitu ya. Banyak rasa capek, rasa kecewa teman-teman, atau merasa cinta yang kamu kasih nggak dibalas, effortnya nggak sebanding. Teman-teman sio kerbau yang sudah punya pasangan, sudah memberi effort yang tulus, tapi pasangan tidak sesuai effortnya, tidak membalas. Jadi apa ya? Jadi rasanya tuh nggak sesuai effortnya. Ini bukan kamu lemah, tapi kamu terlalu lama kuat sendiri, teman-teman. Energi selanjutnya, ini adalah The World. Dalam posisi yang terbalik lagi-lagi. Ada siklus yang belum selesai, ada unfinished business dalam kehidupan kamu. Kamu kayak masih terjebak di masa lalu. Mungkin ada nostalgia di masa lalu yang bahagia, yang sekarang keadaan teman-teman sio kerbau nih nggak kecewa, sedih. Jadi teringat masa lalu yang membahagiakan teman-teman semua. Entah itu orang di kehidupan teman-teman di kehidupan sebelumnya gitu ya, di masa lampau, ya mantan gitu ya, ada penyesalan kenapa saya nggak sama dia. Kalau saya sama dia mungkin saya lebih bahagia. Kenapa sekarang saya dengan pasangan yang saat ini saya merasa dikecewakan terus, saya merasa terjebak, saya merasa capek sendiri, ya. Ada harapan yang nggak jadi kenyataan. Dan ini seperti teman-teman tuh terjebak di masa lalu. Makanya kamu susah untuk melangkah maju, kamu susah untuk move on dari masa lalu yang menghantui kamu, gitu ya. Karena kamu saat ini nggak dibahagiakan, kamu saat ini nggak ditreatment dengan baik. Kartu selanjutnya, ya ini energi The Hermit. Ya semesta itu seakan-akan mendorong kamu ya untuk menyendiri dulu. Kamu untuk berpikir, kamu untuk merenung ya, kamu untuk flashback balik ya, introspeksi, untuk refleksi diri ya, apa perjalanan kamu selama ini, apa yang sudah kamu lalui, pelajaran apa yang kamu dapat dari kesedihan, dari kecewa, makna apa yang bisa kamu selami, makna apa yang kamu dapat dari segala bentuk kerja keras kamu, perjuangan kamu. Ini bukan berarti kesepian. Tapi ini fase penting untuk teman-teman sio kerbau buat nemuin diri kamu lagi. Diri kamu yang dulu, versi terbaik kamu yang dulu. Saat ini tuh teman-teman sio kerbau tuh seperti bukan dirinya. Seperti hilang diri terbaiknya itu seperti hilang, seperti hampa. Ibarat cangkang tuh kosong. Ya, jawabannya harus kamu cari ada di dalam diri kamu. Bukan datang dari orang lain. Kamu harus bisa menemukan diri kamu yang dulu dengan versi terbaik kamu yang dulu. Kamu satukan di kehidupan yang sekarang, di masa yang sekarang. Sehingga kamu dalam menjalani hari, kamu lebih semangat lagi, hati kamu juga lebih lapang ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Harus menemukan jawaban dari dalam diri sehingga nanti dalam langkah di tahun 2026 kamu akan semakin ringan, kamu nggak mudah disakiti, kamu jadi pribadi yang bermental baja. Energi selanjutnya yang muncul buat teman-teman sio kerbau ini adalah Nine of Pentacles. Ya sebenarnya yang Kisonggolangit lihat di sini ya, teman-teman sio kerbau itu ya pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, yang gak bergantung sama orang lain, walaupun dikecewakan, walaupun itu datangnya dari pasangan, walaupun itu datangnya dari keluarga, dari saudara, dari sahabat. Teman-teman tuh pribadi yang kuat, mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Kamu bisa berdiri sendiri tanpa siapapun yang membantu kamu. Dan ini tanda kamu akan menikmati hasil dari kerja keras kamu.
Perubahannya akan terasa di akhir tahun 2026 sampai di awal tahun 2027. Itu akan ada mulai perjalanan baik dalam kerezekian kamu, ya, kebahagiaan mulai datang, karma baik satu persatu bermunculan, wishlist kamu satu persatu akan tercapai gitu ya, segala keinginan kamu, asal kamu terus optimisme. Kamu bisa mengembalikan versi terbaik diri kamu yang dulu. Sehingga kamu tidak lagi merasa hampa, kamu tidak lagi merasa kesepian, sendirian. Energi selanjutnya untuk teman-teman Sio Kerbau ini datang dari Five of Pentacles. Tapi jujur, ya, ketika kamu ada rasa kecewa, kamu harus bisa meluapkannya. Kalaupun itu tidak kamu bisa sampaikan, tidak bisa kamu curhatkan kepada pasangan ataupun yang masih single kepada sahabat, ya, kamu harus bisa curhat itu segala keluh kesah, unek-unek kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Kalau kamu merasa kekurangan, kalau kamu merasa dikecewakan, ya, sehingga nanti kamu bisa menyelesaikan sehingga berkurang segala unek-unek, kamu jadi lebih lapang lagi dada kamu. Ya, kekurangan ini datang bisa saja soal uang, ya. Ada kekurangan uang di sini yang Ki Songgolangit lihat. Ya, di awal Maret, April ini masih agak kondisi keuangannya ini agak sulit teman-teman Sio Kerbau. Atau lebih dalam lagi, teman-teman tuh merasa sendiri banget, merasa nggak ada dukungan, merasa nggak ada support system terbaik, merasa orang-orang terdekatnya tuh nggak bisa dukung, nggak bisa suportif, nggak bisa membantu secara finansial, apalagi secara batin aja nggak ngebantu, nggak ngasih semangat, nggak ngasih dorongan gitu ya, nggak ngasih tenaga, ya nggak bisa menjadi pundak, nggak bisa menjadi tempat bersandar orang-orang terdekat. Tapi ingat ya, teman-teman Sio Kerbau, bantuan itu ada. Kamu cuman belum melihatnya. Nanti ke depannya, ya, di Mei, Juni, akan ada orang yang datang di kehidupan kamu. Baik itu orang baru yang baru kamu temui, baru kamu kenal, ataupun orang dari masa lampau yang akan membantu kamu supaya menyembuhkan hati kamu, ataupun nanti bisa membantu jalan rezeki kamu. Kalau kamu bisa berani mengambil keputusan, misalnya teman-teman nih yang masih single ataupun yang sudah punya pasangan gitu ya, memutuskan hubungan yang saat ini mengecewakan, akan datang orang baru yang bisa membahagiakan, yang bisa membawa kenaikan dalam kerezekian kamu gitu ya, bisa menghapus rasa kecewa kamu dengan bahagia, dengan senyuman, asal kamu berani mengambil keputusan. Ya, yang Ki Songgolangit dilihat sini ada orang yang akan menolong kamu, baik secara hati ataupun secara finansial, ataupun nanti ada tawaran bisnis nih. Ketika teman-teman yang terjun ke dunia bisnis, ada tawaran yang datang. Nah, ini kesempatan ini, peluang ini kamu harus bisa manfaatkan. Ataupun tawaran pekerjaan baru, tapi mungkin kamu harus berpindah kota, ataupun kamu harus keluar negeri. Nah, ketika kamu bisa mengambil kesempatan dan peluang itu dengan maksimal, itu akan mengubah jalan kerezekian kamu, dan itu akan menjadi proses penyembuhan kamu, penyembuhan batin kamu, penyembuhan pikiran kamu, ketika kamu berani mengambil kesempatan bantuan yang datang seperti itu ya. Di tahun 2026 ini sampai awal tahun itu akan ada bantuan yang masuk, akan ada kebahagiaan yang datang untuk teman-teman Sio Kerbau. Energi selanjutnya yang muncul untuk teman-teman Sio Kerbau ini energi Two of Cup. Nah, ini menarik banget. Ada potensi yang tadi di kartu sebelumnya ya, di Five of Pentacles ada orang baru yang akan datang, ya, ada potensi hubungan baru atau perbaikan dalam hubungan. Ketika teman-teman udah capek, udah toksik nih hubungan yang dijalani saat ini, terus teman-teman berani mengakhirinya gitu ya, nanti akan ada orang baru yang bisa membahagiakan hati. Akan ada orang baru yang bisa menghapus segala kekecewaan kamu. Kamu bisa melupakan rasa sakit kamu ya, yang saat ini kamu rasakan, dia akan membahagiakan kamu. Ataupun ketika kamu bisa mengkonsultasikannya dengan pasangan, kamu bisa sharing, bisa deep talk, bisa pillow talk sebelum tidur bersama pasangan, terus ada saling introspeksi diri dan pasangan kamu bisa berubah, maka bisa perbaikan secara hubungan yang kamu jalani saat ini. Ya tentunya ketika ada dua pilihan tersebut, kamu bisa memperbaiki hubungan yang saat ini kamu jalani, atau kamu memilih berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing supaya bisa saling bahagia dengan pasangan yang baru.
Nah, tentunya istiharoh, tentunya sholat hajat. Ketika kamu mengambil keputusan nih, oh kiranya pasangan saya saat ini udah bener-bener gak bisa dirubah. Nah, kamu harus berani mengambil tindakan. Jangan sampai selamanya kamu selalu kecewa. Jangan sampai selamanya kamu sakit. Ketika kamu mempertahankan hubungan toksik, ketika kamu mempertahankan hubungan yang pasangan kamu nggak bisa support kamu, nggak bisa diajak runding, nggak bisa diajak komunikasi, apalagi deep talk, gitu ya. Ya seumur hidup itu lama. Jadi kamu harus bisa mengambil keputusan. Kiranya pasangan bisa berubah, ya perbaiki. Kiranya memang dia sudah wataknya jelek, kamu harus mengakhiri sehingga kamu nanti dapat jalan kebahagiaan kamu. Dan ini adalah momentum penting di tahun 2026 ini. Kamu mau bahagia atau tidak? Kamu mau mengambil keputusan atau menunda-nunda, teman-teman Sio Kerbau? Gitu ya. Jadi cinta yang lebih seimbang. Ketika orang baru datang, kamu berani mengambil keputusan cut sama orang yang saat ini. Akan ada cinta yang datang yang lebih seimbang, effortnya sama. Kamu effort 100, dia bisa ngasih lebih 200, 300. Gitu ya. Jadi berkali-kali lipat effort untuk membahagiakan kamu daripada pasangan kamu saat ini. Pribadi yang lebih tulus daripada pasangan kamu saat ini. Ketika kamu mengambil keputusan, oke, saya cut hubungan yang sekarang. Dapat orang baru yang lebih tulus, yang lebih baik. Ya, tapi ini datang setelah kamu menyembuhkan diri dulu. Ya, kamu udah menjadi versi yang kamu dulu yang terbaik. Kamu sudah berdamai dengan diri kamu berdamai dengan keadaan, kamu juga bisa memaafkan pasangan yang menyakiti kamu. Nah, ketika kamu berdamai dengan semuanya, nah, orang baru itu akan ketarik energi positifnya kepada kamu. Kamu menjadi pribadi yang lebih menarik lagi. Setelah rasa sakit, teman-teman Sio Kerbau ini jadi lebih mempesona. Daya tariknya keluar. Auranya memancar, jadi lebih cantik yang perempuan. Yang pria jadi lebih tampan setelah melewati masa sakit hati. Dan daya tarik energi baik kamu ketika kamu sudah menyembuhkan diri kamu sudah berdamai dengan diri kamu, dengan keadaan, maka orang tulus itu akan tertarik energinya kepada kamu. Energi selanjutnya untuk teman-teman Sio Kerbau ini datang dari Queen of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Teman-teman Sio Kerbau yang Ki Songgolangit lihat, kamu mungkin terlalu fokus ke orang lain sampai lupa diri sendiri. Memang jeleknya teman-teman Sio Kerbau ini selalu ingin membahagiakan orang lain. Selalu pengen membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangan terlebih dahulu, membahagiakan sahabat terlebih dahulu, orang lain terlebih dahulu, sehingga lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi harus ditanamkan mulai saat ini. Teman-teman Sio Kerbau, kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sebelum membahagiakan orang lain. Ketika diri kamu bahagia, maka kebahagiaan dari dalam diri kamu itu memancar kepada orang-orang terdekat kamu. Jadi fokusnya jangan terbalik. Fokusnya harus kamu bahagia dulu, maka kebahagiaan itu akan menyebar kepada orang-orang terdekat kamu. Gitu ya. Terus juga jangan sampai kamu lupa dengan diri kamu, dengan membahagiakan diri kamu, achievement diri kamu. Ketika kamu memiliki rezeki lebih, ya kamu makan makanan enak. Pergi ke tempat yang memang kamu sudah idam-idamkan selama ini, barang yang sudah kamu impikan. Ketika ada rezeki lebih, kamu harus bisa menghargai jerih payah kamu. Kamu harus bisa menghargai segala kerja keras kamu. Kalau itu tidak datang dari diri kamu sendiri, kamu nggak bisa ngarepin itu dari orang lain. Ya, atau mungkin ya di sini ya, dari Queen of Pentacles ini ada kamu kehilangan rasa percaya, yaitu memang datangnya dari pasangan, dari orang-orang terdekat yang mungkin mengecewakan kamu berkali-kali, yang mungkin sudah melukai hati kamu berkali-kali. Ya, jadi memang peringatannya di sini ya, di Queen of Pentacles ini, teman-teman Sio Kerbau, jangan abaikan diri kamu, jangan abaikan kebutuhan kamu sendiri, jangan abaikan kebahagiaan kamu. Gitu ya. Jadi kamu harus bahagia dulu. Kamu harus memenuhi kebutuhan diri kamu dulu sebelum kamu bisa membahagiakan orang lain. Sebelum kamu memberi, kamu harus bisa mencukupkan diri kamu. Ya. Energi selanjutnya untuk teman-teman Sio Kerbau, ini adalah Four of Wands dalam posisi yang terbalik. Ada ketidakstabilan di sini. Bisa datangnya dari rumah, ya, dari pasangan kamu, ya, dari keluarga kamu, ya, dari hubungan yang kamu jalani, atau rencana yang kamu kira bakal berhasil, tapi ternyata tertunda.
Ya kamu sudah planning nih jauh-jauh hari. Bahkan mungkin di tahun 2025, 2024 tuh kamu udah planning. Sepertinya mantap ini akan berhasil. Nyatanya gagal. Karena memang belum waktunya. Nah, kamu harus bisa menerima jalannya takdir. Kamu harus bisa menerima jalannya kehidupan yang memang berlaku kadang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Walaupun kita sudah jerih payah, walaupun kita sudah mengusahakannya. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus ikhlaskan. Kita harus relakan segala perjuangan kita, kerja keras kita, angan-angan kita, sehingga kita tidak ada lagi bergantung dengan harapan-harapan yang tinggi. Ketika kita usaha maksimal, pasrahkan selebihnya kepada Allah masalah hasil gitu ya. Energi selanjutnya yang muncul untuk teman-teman Shio Kerbau adalah the judgment dalam posisi yang terbalik. Dan ini yang paling penting. Kamu lagi menunda keputusan besar. Ya baik kamu dalam hubungan kamu udahan atau lanjut, bisa diperbaiki atau tidak. Di pekerjaan kamu merasa nggak dihargai, kerja keras kamu nggak sesuai dengan gajinya gitu ya, apa yang kamu keluarkan untuk perusahaan, tapi perusahaan tidak mengeluarkan gaji yang sesuai dengan kerja keras kamu, dengan pemikiran kamu yang sudah kamu tuangkan, keringat kamu yang sudah kamu kucurkan untuk perusahaan gitu ya. Ini baik di pekerjaan, di hubungan, bahkan di keluarga gitu ya. Ataupun di pertemanan nih, ada keputusan besar yang mungkin kamu tunda-tunda terus. Udahan atau tidak, lanjut atau tidak, bisa diperbaiki atau tidak. Di pekerjaan, mau mengundurkan diri, takut untuk nggak bisa kerja lagi. Padahal ada peluang besar ketika kamu bisa mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup. Ya tentunya ketika itu datang, kamu harus dituntut untuk mengambil keputusan besar yang penting dalam hidup kamu. Ya sholat hajat, sholat istikharah, sehingga nanti terbuka jalan. Nanti akan ada ya penglihatan berdasarkan mimpi, ataupun nanti di kehidupan kamu akan diingatkan untuk memilih jalan yang mana. Ya ini baik di pekerjaan, baik di keluarga ataupun pasangan ya. Keputusan besar yang akan merubah kehidupan kamu. Ya kamu harus tahu, ya kamu harus berani merubah. Harus berani keluar dari zona nyaman kamu. Ya kamu merasa takut, kamu merasa nggak percaya diri. Oh kalau saya mengakhiri hubungan, apakah saya akan dapat pasangan yang lebih baik? Padahal kalau kamu terus bertahan, aura kamu redup. Ketika kamu berani mengakhiri hubungan, aura kamu memancar. Kamu jadi lebih ganteng lagi. Yang laki-laki, yang perempuan auranya memancar jadi lebih cantik lagi. Ya di pekerjaan kamu ngekat gitu ya, berhenti, resign, nyatanya kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya itu hanya ketakutan-ketakutan kamu yang memang Shio Kerbau ini terlalu overthinking akan masa depan yang memang belum dijalani, sehingga keputusan-keputusan besar itu selalu ditunda. Padahal ini adalah momentum ya. Bulan Mei, Juni sampai awal tahun 2027 itu adalah apa yang kamu ambil keputusan itu akan merubah jalan kerezekian kamu, akan merubah jalan kehidupan kamu. Kamu mau lebih bahagia atau kamu mau berada di zona nyaman yang terus menyakiti kamu, yang terus mengecewakan kamu. Ya, jangan rasa takut itu dipendam, dipelihara sehingga kita tidak bisa terbebas untuk mengambil kebahagiaan di masa yang akan datang. Kalau kamu terus menghindar, kamu bakal tetap di situ-situ aja. Ya teman-teman ya, yang Shio Kerbau, ini bukan tentang nasib buruk. Ya, ini bukan tentang kamu sudah berbuat baik kok karmanya nggak datang, karma baiknya kok nggak datang. Ini bukan tentang itu. Jadi Shio Kerbau nggak boleh pesimis gitu ya. Kamu sudah berbuat baik, tapi kok saya dikecewakan terus. Tapi kok kehidupan saya nggak membaik. Ya, ini tentang kamu untuk dipaksa bangun. Dulu kamu pernah menjadi pribadi yang menarik perhatian semua orang. Kamu bisa membuat ketenangan, kamu bisa menjadi suri tauladan, kamu bisa menjadi panutan orang-orang sekitar dulu, sebelum sekarang, sebelum beberapa tahun belakangan ini. Ya kamu dipaksa oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bangun ya, kembali bangun dari keterpurukan. Kamu dipaksa oleh semesta untuk menjadi versi terbaik, bahkan daripada versi terbaik diri kamu di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin 10 tahun sebelumnya, 7 tahun, 5 tahun sebelumnya, kamu itu versi terbaik diri kamu. Kamu merasa paling gagah, kamu merasa paling cantik, kamu merasa ekonomi kamu paling bagus. Nyatanya, ketika kamu berani mengambil keputusan besar untuk bangun dari
jatuh kamu saat ini, kamu akan menjadi versi terbaik, lebih baik bahkan dari versi terbaik kamu yang dulu. Ya, kamu lagi ada di fase riset hidup. Ya, hal-hal yang tidak berguna di kehidupan kamu harus hilangkan, kamu harus buang. Karena itu tidak akan, ketika kamu mau naik kelas, ada beberapa hal yang memang harus kamu relakan. Ada beberapa hal yang memang harus kamu buang dalam hidup, kamu lupakan dalam hidup. Sehingga nanti menarik energi-energi positif. Baik itu pasangan, pekerjaan, sahabat yang lebih baik gitu ya. Dorongan-dorongan suportif ya. Orang-orang yang support kamu dengan tulus itu akan tertarik ketika kamu berani melepaskan orang-orang yang sudah tidak lagi bermanfaat di kehidupan kamu saat ini. Nanti energi kamu positif, kamu akan menarik lagi kepada energi-energi positif yang ada di alam semesta ini. Bantuan akan datang, teman-teman baru yang lebih suportif, pasangan baru yang lebih mencintai kamu dengan tulus, pekerjaan yang lebih bagus daripada pekerjaan kamu sebelumnya yang bisa menjamin kehidupan kamu. Ya, kamu disuruh lepas, disuruh sadar, disuruh memilih ulang jalan kamu sendiri. Kamu disuruh menulis ulang jalan kamu sendiri. Kamu mau terus berada di zona nyaman kamu yang menyakitkan, ataupun kamu mau menulis ulang takdir kamu untuk menjadi lebih bahagia, untuk menjadi versi terbaik diri kamu. Karena takdir itu kita yang nentukan, Tuhan yang merestui. Gitu ya. Kita mau milih jalan yang A, ya kita akan terus seperti itu. Kalau kita berpaling ke jalan yang B, yang mungkin itu posisinya bisa lebih baik, maka takdir kita akan lebih baik. Jadi takdir itu kita yang menentukan, Allah yang merestui. Gitu ya. Dan kabar baiknya untuk teman-teman Shio Kerbau, kalau kamu berani berubah, cinta yang lebih sehat akan datang. Rezeki kamu yang lebih stabil akan kamu terima. Kamu akan berkecukupan, kamu akan kaya raya. Dan hidup kamu akan jauh lebih tenang daripada saat ini. Ini tinggal menunggu kamu berani mengambil keputusan atau tidak. Ya, kalau teman-teman Shio Kerbau merasa ramalan dari Ki Songgolangit ini relate, berarti ini memang pesan untuk kamu. Ya, tulis di kolom komentar, aku siap berubah. Dan jangan lupa subscribe ya, komen, share, dan juga yang mau dapat konten-konten eksklusif bisa berlangganan channel Ki Songgolangit, karena readingan berikutnya mungkin jawaban yang memang kamu tunggu-tunggu selama ini. Ya, teman-teman yang bersio Kerbau, Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.